Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Senang sekali bos, hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya bisa menyapa teman-teman semua dengan kondisi yang sehat walafiat. Begitupun harapan saya kepada teman-teman, kepada bosku semuanya, supaya diberikan kesehatan dan diberikan kecukupan rizki. Oke, hari ini apa yang akan kita bahas? Saya hari ini kepengen membahas tentang fungsi dari kompresor yang ada di mixer GT Lab ini. Jadi, masih banyak teman-teman atau bosku yang masih bingung dengan cara mengaktifkan atau menggunakan atau memfungsikan kompresor pada mixer GT Lab ini. Padahal di situ sudah ada gambarnya ya, gambar pada ring lingkaran potensionya di sini. Sudah terlihat jelas bos, bahwa semakin kita membuka gainnya itu ke arah kanan, maka otomatis akan membuka keseluruhan dari kompresornya. Kemudian jika kita memutar ke arah kiri, maka kompresor itu akan berfungsi, artinya kompresor yang ada pada mixer GT Lab ini akan melimit sinyal audio yang masuk dari sumber manapun. Nah, kemudian apa sih sebenarnya gunanya kompresor dari mixer GT Lab ini? Kenapa kemudian mixernya diberi kompresor? Gunanya sebenarnya begini bos, kompresor itu boleh dibilang adalah sebagai rem ya, rem ketika ada sinyal masuk yang tak terkendali, maka kompresor ini akan berfungsi sehingga meminimalisir letupan-letupan atau lonjakan-lonjakan sinyal yang masuk pada mixer GT Lab ini. Suatu ketika bosku mungkin tidak pernah mengalami atau mungkin juga sering mengalami bahwa sound system itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan hajatan saja, yang kebiasaannya itu dipakai hanya untuk bernyanyi oleh vokalis, atau mungkin dipakai untuk ceramah, atau mungkin juga dipakai untuk hadroh dan kebutuhan sound system yang lain. Namun disadari atau tidak bahwa terkadang seorang penceramah atau mungkin katakan seorang yang orator itu yang tukang demo, itu kecenderungan dia menggunakan mikrofon itu akan menghentak-hentak bos dengan nada bicara yang berapi-api dan kemudian mengajak audiensnya untuk mengikuti apa yang menjadi kemauannya dia. Nah, disitulah jika kemudian sound system kita tidak dibekali dengan fasilitas kompresor ini, maka sinyal yang masuk dari sumber luar tersebut ke mixer ini itu akan menjadi cepat clipping ya, clip atau peak lah katakan, pada sinyal peak di sini itu pasti akan menyala terus-terusan apabila kita tidak memberikan limit atau memberikan batasan atau memberikan rem pada input masuknya audio dari luar tersebut. Nah, itulah kesimpulan guna dari kompresor yang disediakan pada mixer GT Lab ini. Nah, pada kemarin-kemarin teman-teman masih bingung ya kenapa juga hari ini saya berikan kontennya, saya berikan klarifikasinya supaya teman-teman tidak bingung lagi di mana cara menggunakan fasilitas kompresor ini dan kemudian seperti apa pengaplikasiannya atau seperti apa hasilnya setelah dan sebelum dikompres. Oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana fungsi dari kompresor ini, kerjanya kompresor ini, atau bagaimana hasil dari setelah dan sebelum dikompres. Saya akan mencoba memutarkan sebuah lagu, dan lagu yang biasa saya putar ini jelas
non-copyright ya. Mending saya cari posisi aman dan tidak terkena klaim copyright. Oke, saya coba berikan satu buah lagu. Sebelum saya memutarkan sebuah lagu, saya posisikan dulu ini gain kompresornya itu pada 10, angka 10 ya, atau 10 desibel, berarti dia loss lah, katakan seperti itu. Membuka dengan sempurna, kita buka seluruhnya itu pada angka 10, atau pada posisi jarum jam digeser ke kanan sampai kira-kira mentok potensionya ke arah kanan, ini berarti loss, artinya dia tidak berfungsi untuk mengompres. Kemudian kita putarkan lagunya, dan bosku silakan amati ya, silakan amati. Ya, saya coba naikkan sampai pada 0 dB di sini ya bos ya, pada batas 0 dB. Oke, bosku silakan diamati. Pada saat saya membuka gain ini menuju ke 0 dB, maka sinyal yang tertera di level meternya itu menunjukkan sampai minus 2 desibel. Saya membuka gain pada gain inputnya ini pada posisi jam 9. Tadi pada posisi 0 dB di sini, ketika fadernya saya naikkan, itu menghasilkan minus 2 desibel. Nah, sekarang kita akan buktikan bagaimana kompresor ini bisa bekerja dan bisa mengerem sumber atau sinyal audio yang dari luar masuk ke mixer GT Lab ini. Untuk kebutuhan dari kompresinya itu tergantung bosku semua. Artinya jika kita butuhnya untuk dikompres keseluruhan, artinya ditutup semuanya, berarti otomatis akan terkompres semuanya, bos. Suara yang masuk ke sini itu akan terlimit semuanya. Jika kita menutup gain potensionya ini, potensio kompresor sampai full pada angka 0, maka berarti keseluruhan dari sinyal yang masuk ke mixer GT Lab ini, khususnya channel-channel yang potensio kompresornya kita tutup, maka dia akan terkompres penuh, bos. Jika kemudian kita putar pada jam 12, maka dia akan terkompres setengah dari sinyal audio yang masuk ke mixer GT Lab ini. Coba kita buktikan ya, bos ya. Kita buktikan dan sementara kita losskan dulu atau kita buka keseluruhannya dengan memasang potensio kompresor ini pada posisi angka 10 atau kita buka selebar mungkin. Ya, kemudian saya masukkan musiknya pada posisi 0 dB. Oke, kita akan mainkan gain kompresornya ini. Silakan diamati pergerakan dari level meternya. Sudah berkurang ya, bos ya. Tadi klip kuningnya ini atau level meternya ini berada pada minus 2 desibel. Sekarang sudah ada pada sekitar minus 4 desibel. Kemudian bagaimana jika kita tutup keseluruhannya atau kita kompres keseluruhannya? Oke. Oke, dan sudah terlihat sekali ya, bos ya. Terlihat sekali bahwa penurunannya bisa mencapai pada minus 10 desibel. Lalu dengan posisi
minus 10 desibel ini, maka jika kita menaikkan fader ini sampai pada 10 desibel pada skalanya di sini, dia akan tetap posisinya itu ada di minus 10. Kita coba buktikan ya bos ya. Kita naikkan fadernya sampai pada posisi level 10 desibel di sini. Lihat pergerakan level meternya ya bos ya. Dia naik ke sana apa tidak, bahkan sampai klip atau tidak, kita amati bareng-bareng. Ini saya naikkan sampai 10 desibel. Ya, jadi begitu ya bos ya. Ketika kompresinya ini kita tutup keseluruhannya, maka dia akan berfungsi sebagai rem atau sebagai pembatas. Ya rem lah, intinya rem, bukan pembatas ya. Kalau pembatas itu berarti dia tidak bisa bergerak lagi. Artinya sinyal itu terkunci pada minus 10 desibel. Tapi di sini ketika gainnya kita naikkan menjadi tadi pada posisi jam 10 sampai jam 11, maka level meternya ikut naik ke atas. Tapi kendati pun tetap naik ke atas, artinya ikut suaranya ikut berubah, artinya sinyalnya yang masuk ini bisa jadi lebih besar, tapi limiternya ini tetap bisa bekerja, artinya kita lebih aman ketimbang potensio kompresornya ini kita buka keseluruhannya atau kita loss seperti itu ya. Ketika kita menggunakan mikrofon, kemudian kita pasang kompresornya atau kita aktifkan kompresornya, itu juga akan berfungsi sama, artinya dia akan mengerem sinyal yang masuk dari input sumber eksternal atau sumber lain semacam mikrofon atau mungkin ini sumber dari komputer, laptop ya. Itu bisa kita hambat atau kita kurangi, kita tekan dengan menggunakan kompresor ini. Begitu saja ya bos, kira-kira apa yang bisa saya sharingkan hari ini tentang bagaimana cara menggunakan potensio kompresor pada mixer GT Lab ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa simak video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.